Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan disiapkan dulu dan berdoa, kemudian kita lanjutkan pembelajarannya. Diri siap. Siap. Diri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Ada Lia Wulandari, Hadir Pak. Andi Ibnu Raihan, Andi Nuradila, Asmaul Husna, Fajli, Firda, Hadir Pak. Hasnia, Hadir Pak. Ibrahim, Lola, Hadir. Restu Anugrah. Ayo, Pak. Selanjutnya silakan dinaikkan semua Al-Quran. Quran surah An-Nur ayat 60 sampai ayat 61 sampai 60. Oke, silakan dibaca sama-sama ya. Oke, perhatikan dulu semua. Kita sudah literasi Al-Quran. Sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kira-kira di setiap pembelajaran pendidikan agama Islam kita memulai dengan literasi Al-Quran? Karena wajib. Bisa juga. Yang lain ada lagi. Kenapa kira-kira selain karena wajib? Wajib seorang muslim mengaji. Ada lagi yang lain. Kalian ini kenapa kemudian di setiap pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu diharapkan untuk membaca Al-Quran dulu? Karena satu, karakter seorang pelajar yang perlu dibentuk adalah pertama bertakwa kepada Allah SWT. Kalau mengaji kira-kira itu bentuk ketakwaan kepada Allah atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, kita ini sebagai seorang pelajar muslim, kita harus memiliki profil. Yang pertama itu berkeadaban. Tahu berkeadaban? Memiliki adab. Salah satu adabnya kita setiap memulai kegiatan, bukan cuma pembelajaran, itu kita mulai dengan membaca Al-Quran atau literasi Al-Quran atau mengaji. Kemudian kedua, profil yang harus kalian miliki adalah keteladanan. Tahu itu teladan apa? Ya, kalian ini seorang pelajar, berarti harus diteladani, harus dicontoh sama orang lain. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, kita lanjut. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat tentang menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105? Masih ingat? Ada yang bisa sampaikan apa itu kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja? Ada tidak yang bisa sampaikan? Pertemuan kita sebelumnya, apa itu kompetitif dalam kebaikan dan apa itu etos kerja? Saya Pak. Oke, silakan. Maju ke depan di sini.
Di depannya teman-temannya. Nah, silakan. Ya, sampaikan apa yang kamu pahami pada pertemuan sebelumnya. Yaitu kompetitif. Kompetitif dalam kebaikan artinya berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau berlomba-lomba untuk berbuat suatu kebaikan. Kemudian etos kerja itu kerja keras, di mana seorang muslim itu harus bekerja keras, harus pantang menyerah. Sudah? Oke, aplaus. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Jadi sudah disampaikan tadi bahwasanya berperilaku kompetitif dalam kebaikan itu senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Nah, kita harus senantiasa maksimal untuk melaksanakan apapun yang menjadi kewajiban kita. Salah satu kewajibanmu sebagai peserta didik adalah ya belajar. Hanya harus bersungguh-sungguh untuk belajar. Saya harap anak-anak sekalian karakter kompetitif dalam kebaikan dalam etos kerja itu kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pembelajaran kita masih berkaitan dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya karena kita masih di materi yang sama. Cuma sebelumnya kita menganalisis makna terkait apa itu kompetitif dalam kebaikan, apa itu kerja keras sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita anak-anak sekalian adalah peserta didik dapat mengaitkan antara perintah kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, selanjutnya perhatikan dulu. Ada video yang akan saya putar. Perhatikan. Oke, lanjut. Ada yang bisa sampaikan apa yang bisa kalian ketik dari dua video tadi yang saya tampilkan? Oke, silakan. Berdiri di tempatnya saya. Yang pertama, film itu menceritakan tentang kebaikan pada seseorang yang ingin menyeberang. Yaitu apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita bisa dapat melakukan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Dan kebaikan itu pasti akan kita dapatkan balik. Dan dari video yang kedua adalah tentang batu, yang dimana jika kita melihat sesuatu yang janggal pada suatu jalanan itu, misalnya adalah batu, kita bisa mengambilnya untuk keselamatan orang lain. Yang dimana jika kita melakukan penyelamatan tersebut, kita tidak mempunyai rugi sama sekali jika kita membuat kebaikan sendiri. Oke, aplaus dulu untuk itu. Setelah kita memperhatikan video, kemudian menyampaikan apa yang bisa kita pelajari di video itu, perhatikan kembali materi kita masih berkaitan tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48. Di Al-Maidah ayat 48
ini anak-anak sekalian itu memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi apa yang ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan kita senantiasa berbuat baik. Berarti kalau perintah Allah itu wajib untuk kita laksanakan. Kemudian selanjutnya di Quran surah At-Taubah ayat 105, pada pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah membahas maknanya kan? Kalian sudah tahu bahwasanya di At-Taubah itu perintah untuk bekerja keras. Bagaimana bentuknya kita bekerja keras? Kalau seorang pelajar bagaimana kerja kerasnya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Pada pertemuan ini, anak-anak sekalian, sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kalian akan mencari apa kaitannya antara kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan perintah Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Kalian akan mencari keterkaitan. Kemudian apa hikmah atau pesan atau manfaat yang bisa kalian ambil dari materi ini. Sebelum saya akan mengarahkan kalian untuk mencari manfaat atau hikmah dan mencari kaitan antara Quran surah Al-Maidah dan Quran surah At-Taubah, saya mau bagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Yang hadir hari ini berapa orang? 29. 29. Kalau dibagi 6 berapa? Ada 5, ada 6. Ada 5, ada? Ya, ada 5, ada 6. Oke. Silakan dibagi kelompok. Ya, menjadi 6 kelompok. Silakan mulai dari sekarang. Oke, baik, sudah dibagi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anak-anak sekalian, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian tadi menonton video dan menyimak sedikit penguatan materi dari saya terkait materi kita pada kesempatan kali ini? Sekarang saya akan bagikan setiap kelompok LKPD. Ada tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Saya bagi dulu ini, silakan. Ya sudah. Perhatikan LKPD-nya dulu. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama dicari hikmah dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Kemudian yang kedua dikaitkan antara perintah di Al-Maidah ayat 48 dan perintah di At-Taubah ayat 105. Itu dikaitkan. Kemudian kalian kerjakan. Tapi yang dimasukkan di dalam lembar kerjamu itu tidak ditulis di situ. Apa yang ditulis di situ? Link. Link apa yang ditulis di situ? Link dari hasil yang kalian buat. Kalian punya tanpa semua? Punya. Jadi siapkan satu kelompok, satu tanpa. Jadi tugasnya nanti dikerja di tanpa. Di LKPD itu sisa diisi link dari hasil yang kalian buat di Canva supaya saya bisa akses. Oke? Paham? Paham. Silakan dinaikkan HP-nya masing-masing dan dibuka aplikasi kampanye. Setiap kelompok satu saja. Sudah? Sudah ada semua? Ada? Silakan dikerjakan. Silakan buka aplikasi Canva masing-masing.
kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Widya Sapitri. Saya Rio Gandari. Keterkaitan antara berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Dalam melakukan suatu kebaikan, kita harus saling bersaing dan terus bekerja keras dengan baik. Jika kita melakukan suatu kebaikan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala, hal sekecil apapun itu. Keterkaitan antara hikmah Quran surah Al-Maidah dan Quran surah At-Taubah ayat 105 adalah kompetitif dan kerja keras, di mana kalau kita ingin berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, pasti itu kita juga butuh kerja keras karena keduanya itu saling berkaitan. Sudah? Oke, aplaus untuk kelompok 4. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau dulu merefleksi apa yang kita sudah dapatkan pada pertemuan kali ini. Bawa HP semua? Silakan dinaikkan HP-nya semua. Ada link yang sudah saya bagikan di grup, silakan dibuka linknya. Sudah? Silakan join, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Sudah bergabung? Sudah 3 peserta? 3, 2, 1, silakan dikerjakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan materi pada pertemuan kali ini? Oke, silakan. Kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja adalah dua konsep yang saling mendukung dalam Islam. Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang baik, kita tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga di akhirat. Yang kedua, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan bekerja keras untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oke, aplaus untuk. Intinya anak sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini terkait kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras, saya harap kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling keterkaitan. Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105 itu saling berkaitan. Di satu sisi kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, di sisi lain kita harus memaksimalkan usaha kita dalam segala hal, baik itu kebaikan dan lain-lain. Oke? Paham terkait materi kita hari ini? Oke, selanjutnya sebelum saya akhiri, pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke materi baru, yaitu saja'ah. Saja'ah itu tentang kepercayaan diri kan, berani berkata yang benar. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.